Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Halo sahabat Bagimu, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya buat kalian yang sudah klik video ini, dan buat kalian yang barusan aja mampir ke channel YouTube kami, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap episodenya. Nah, hari ini telah hadir di samping Kiki. Beliau adalah Bapak Muhammad Fahrudin. Beliau adalah sebagai trainer LPSE pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak sudah hadir ke sini di tengah aktivitas beliau yang sangat sibuk sekali melayani SKPD nih. Betul. Karena masih terkait dengan pekerjaan beliau yang jelas-jelas selalu berkaitan dengan RUP, Rencana Umum Pengadaan ya Pak. Iya. Hari ini kita mau gali informasi beliau tentang Rencana Umum Pengadaan. Nah, apa itu RUP sendiri nih Pak? Silakan. Oke. RUP itu adalah Rencana Umum Pengadaan, yang mana kalau kita melihat anggaran itu pemerintah lebih dari 1.000 triliun untuk pengadaan barang jasa, yang mana itu tersebar di beberapa KLPD, yaitu kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Nah, dengan uang sebesar 1.000 triliun tersebut, kita berkewajiban untuk mengumumkan rencana kegiatan kita ke dalam yang namanya aplikasi Sirup. Mengapa? Nah, karena ini dimanfaatkan untuk penyedia agar kedepannya mereka bisa mempersiapkan seandainya mereka ikut berpartisipasi dalam proses pengadaan barang jasa di pemerintah. Karena di dalam Sirup itu mencantumkan dari sisi instansi, kemudian dari sisi lokasi, jumlah pagu anggaran, dan rincian kegiatan terkait proses pengadaan yang ada di SKPD tersebut. Selanjutnya, Sirup ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kontrol untuk mengawasi uang negara itu digunakan untuk apa saja. Nah, itu mungkin manfaat atau kegunaan daripada Rencana Umum Pengadaan. Oke, berarti kata kuncinya di sini adalah bentuk transparansi. Betul, ya, Paudin betul. ya. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Paudin bahwa pemerintah ini sudah memiliki anggaran lebih dari 1.000 triliun yang Betul. mana itu diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa. Betul. Nah, lalu masyarakat otomatis mau tahu nih, dari uang yang setiap kali dibayarkan dalam bentuk pajak, itu kan otomatis masuk lagi nih ke pemerintah. Lalu untuk apa penggunaannya? Nah, itu tadi gunanya adanya Rencana Umum Pengadaan, kemudian harus diumumkan nih. Kita bukan cuman berbicara tentang Rencana Umum Pengadaan, melainkan harus diumumkan melalui sistem informasi Rencana Umum Pengadaan atau aplikasi Sirup tadi ya, Pak Betul, ya. betul. Gitu, supaya tadi apa? Masyarakat bisa menyiapkan juga apabila ingin ikut berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa, itu sudah bisa melihat mungkin apa nih yang mau dikerjakan, karena Iya, di dalamnya betul. sudah lengkap tadi ya Pak Udin ya. Sudah bentuk pengadaannya juga udah tahu nih, mau itu konsultansi, barang, konstruksi, jasa lainnya, itu semua sudah lengkap. Oke. Nah, kemudian nih Pak Udin, kalau kita berbicara tentang aturan atau dasar hukumnya nih terkait dengan penginputan Rencana Umum Pengadaan tadi dari KLPD tadi, apakah ada nih dasar hukum atau aturannya? Ya, jadi banyak sudah memang aturan yang mengatur terkait Rencana Umum Pengadaan. Salah satunya itu di Perpres nomor 70 tahun 2012, kemudian Perpres nomor 4 tahun 2015, yang mana di sana menyebutkan bahwa KLPD ini wajib mengumumkan RUP-nya. Jadi selama mereka itu memiliki anggaran, mereka itu berkewajiban menyampaikannya dan mengumumkannya ke dalam Rencana Umum Pengadaan. Nah, di sana juga ada lagi diatur di dalam Perpres 16 tahun 2018 bahwa Rencana Umum Pengadaan ini sebenarnya bisa diumumkan sejak APBD itu telah disetujui antara pemerintah daerah dengan DPRD. Jadi
apabila misalkan APBD kita telah disetujui misalkan di bulan November, Desember, sebenarnya RUP itu sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa diinput. Bahkan kalau kita misalkan melaksanakan tender dini di bulan Desember pun itu sudah bisa. Itu mungkin terkait dasar hukumnya. Dasar. Oke, sahabat bagimu, penekanannya di sini adalah wajib. Jadi KLPD itu wajib menayangkan rencana umum pengadaan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Udin. Sudah ada aturan hukumnya dan sebagai warga negara yang baik kita harus patuh pada aturan. Ya Betul. Pak ya. Oke, lanjut nih pertanyaan selanjutnya Pak Udin. Terkait dengan penginputan RUP sendiri, apakah ada batasan waktu nih dalam menayangkan atau menginput rencana pengadaan melalui aplikasi Sirup? Oke, jadi memang di dalam Perpres 16 2018 itu juga mengatur terkait batasan waktu untuk KLPD menginput rencana umum pengadaan. Memang di dalam Perpres itu disebutkan paling lambat itu pada tanggal 31 Maret tahun berjalan. Jadi misalkan ini tahun 2023, berarti kita paling lambat mengumumkan RUP itu di bulan Maret 2023 untuk pagu anggaran 2023. Oke, berarti ini sudah bulan Februari. Betul. Ya. Kita syuting ini bulan Februari nih, tappingnya nih. Berarti sebentar lagi sudah mendekati waktu yang sudah ditentukan nih. Betul, 1,5 bulan jatuh lagi. temponya lah Iya, bahasanya. Nah, betul. apakah sejauh ini di pemerintah Provinsi Kalimantan sendiri sudah berapa persen nih SKPD yang sudah menginput RUP melalui aplikasi Sirup nih Pak? Oke, jadi memang sampai dengan hari kemarin kami sudah menginventaris data, itu sudah hampir 76% SKPD kita melakukan proses penginputan ke dalam aplikasi Sirup sesuai dengan pagu pengadaan barang dan jasa. Nah, Pak Udin, berdasarkan informasi yang saya dengar, yang saya ketahui nih, bahwa aplikasi Sirup ini sudah terintegrasi dengan aplikasi SIPD Kemendagri yang dikelola oleh Bapeda. Nah, bisa dijelaskan nggak nih Pak Udin, integrasinya ini apa saja sih sebenarnya data yang bisa kita tarik gitu dari SIPD tersebut? Oke, nah memang sejak tahun 2022 dan 2023 itu kita sudah disiapkan oleh LKPP bisa mengintegrasikan antara SIPD dengan Sirup. Nah, yang mana itu akan memudahkan SKPD dalam melakukan proses penginputan. Karena biasanya yang diinput di dalam Sirup itu hampir sama dengan yang terinput di dalam SIPD. Nah, hanya saja di dalam aplikasi Sirup itu ada beberapa tambahan isian atau POM yang harus diisi oleh SKPD, seperti lokasi, kemudian metode pengadaan, terus jenis pengadaannya seperti apa, dan selanjutnya itu terkait adalah penjadwalan. Jadi penjadwalan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Oke, berarti itu tadi yang ditarik ya, sahabat bagimu ya. Iya. Sampai di sini nih udah paham nih ya, udah punya gambaran nih bagi SKPD mungkin yang ada rencana ingin menayangkan RUP-nya Betul. melalui aplikasi Sirup, sudah punya Iya. gambaran sampai sini. Nah, kita lanjut nih. Dalam penginputan RUP, Pak Udin, apa saja sih yang harus diinput dan diumumkan ke dalam aplikasi Sirup? Nah, jadi perlu diinformasikan bahwa tahun 2023 ini penginputan RUP di Provinsi Kalimantan Selatan untuk SKPD induk itu terpisah dengan UPT Balai maupun Biro. Beda halnya dengan di tahun 2023 itu kita di 2022 kita itu seluruh dinas instansi induk itu tergabung Sirupnya, termasuk di dalamnya itu adalah UPT dan Balai. Namun setelah kami analisa dalam tahun 2022, ternyata banyak SKPD kesulitan membedakan paket mana antara dinas maupun UPT. Sehingga di tahun 2023 ini kami pecah kembali antara induk dengan UPT, Balai maupun Biro. Jadi masing-masing itu melakukan proses penginputannya masing-masing RUP. Itu untuk memudahkan SKPD dalam melakukan baik itu nanti terkait
monitoring dan realisasi belanja itu akan lebih mudah ketimbang tergabung dengan induk. Mungkin itu Mbak Kiki. Oke, just information juga buat yang nantinya menyaksikan tayangan ini ya Pak Udin, bahwa 2023 kita akan memecah lagi untuk penginputan RUP yang mana dinas akan menginput rencananya sendiri maupun anak-anak induknya, UPT-nya juga menginput sendiri. Agar apa? Agar memudahkan. Jadi nggak kesulitan lagi nih ketika mau sudah berjalan anggaran, kita harus ada serapan anggaran, lalu kita bingung ada yang tersisa, ini punya siapa nih? Ya kan, ini kegiatannya punya siapa, ternyata UPT-nya, apalagi kalau dinas yang punya UPT-nya banyak banget ya kan gitu. Ditambah lagi Ki, begitu untuk RUP memang tidak semua pagu SKPD itu diinput ke dalam RUP. Jadi kami berdasarkan aturan bahwa yang diinput ke dalam RUP itu hanya belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja hibah dalam bentuk uang. Nah, untuk belanja pegawai yang kode rekeningnya 5.1.01 itu bukan termasuk objek yang diinput ke dalam sirup. Sehingga yang diinput ke dalam sirup itu hanya 3 item tadi, yaitu belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja hibah dalam bentuk barang. Tapi kalau hibahnya dalam bentuk uang itu juga tidak diinput. Oke, tidak diinput. Nah, sampai sini udah tambah lagi nih informasinya. Lanjut nih Pak, untuk tahun 2023 ini nih sampai dengan sekarang sudah berapa persen nih hasil penginputan yang dilaksanakan oleh SKPD, dan apa strategi kita nih Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan agar penginputan RUP ke dalam aplikasi sirup ini bisa 100% terselesaikan sebelum batas akhir di 31 Maret 2023. Oke Kiki, jadi data yang masuk sampai dengan hari kemarin itu saya sudah merekap bersama tim, itu dari 118 SKPD sebanyak 29 SKPD yang belum 100%. Nah, sedangkan sisanya yaitu 89 SKPD itu sudah 100%. Itu data semalam. Nah, jadi yang 29 SKPD itu mereka itu masih dalam proses penginputan. Proses ya, artinya sudah mulai berjalan. Ya, sudah berjalan namun belum selesai. Nah, kan kita masih diberi batas waktu sampai dengan 31 Maret 2023 ini. Nah, masih 1,5 bulan lah waktu. Sehingga memang di 29 SKPD ini terus kami dampingi. Kami arahkan untuk sesegeranya melakukan proses penginputan RUP sampai memang target kami buat Kiki itu di akhir Februari ini semuanya sudah 100%. Itu target. Mudah-mudahan nanti itu tercapai. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan kita ya. Bapak Kepala Biro kita juga menginginkan bahwa penginputan itu selesai di akhir Februari 2023. Nah, memang Mbak Kiki juga kami sampaikan, memang kami memiliki strategi juga. Jadi kami bersama tim Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang dibentuk oleh Kepala Biro PBJ itu sudah memaksimalkan melakukan pendampingan, khususnya kami datang langsung ke SKPD. Jemput bola. Betul, jemput bola agar si SKPD tersebut bisa memahami. Begitu pula bagi petugasnya itu dapat kemudahan. Artinya kita yang datang, kita bantu bagaimana pemecahan masalah, saya ada kendala itu bisa kita selesaikan. Jadi memang strategi ini memang sudah harus kita rencanakan itu di Desember 2022 yang lalu dan terus sampai selesai kalau tidak salah di pertengahan Januari. Makanya alhamdulillah sampai tanggal kemarin itu hampir 76% itu sudah menginput RUP 100%. Jadi tinggal 24%. Jadi kalau kita hitung dengan target kita 1,5 bulan, mungkin setengah bulan ini kita bisa sudah selesai 100%. Mantap nih. Ya, itu adalah bentuk strategi dari Biro PBJ juga, ya kan. Bagaimana caranya nih
harus mau jemput bola, Betul. gitu ya. Sudah melakukan pendampingan, sudah luar biasa sekali nih kerjanya tim nih. Oke, mudah-mudahan nanti SKPD juga bisa berkontribusi baik ya. Ada take and give lah ya. Artinya bekerja sama juga dari tim kan sudah melakukan pendampingan, jemput bola. Nah, mudah-mudahan SKPD-nya juga sekalian nih cepat tanggap. Yuk, mari kita sama-sama tertib aturan. Oke, kita lanjut nih. Pak Udin, terakhir bagaimana agar sirup ini bisa selesai 100% tepat waktu tadi ya? Dan apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan? Oke. Nah, terkait hal itu mungkin kami sudah memang mengeluarkan surat edaran sekretaris daerah itu sudah 2 kali Mbak Kiki. Itu di bulan Desember dan di bulan Februari tanggal, kalau yang terakhir itu tanggal 13. Jadi kita list mana SKPD yang belum, mana SKPD yang sudah. Nah, strategi ini kita gunakan untuk meminimalisir seandainya SKPD tersebut ada kendala atau permasalahan dalam proses penginputan, dan sekaligus memonitoring sejauh mana progres kemajuan SKPD dalam melakukan proses penginputan RUP. Kenapa? Karena RUP ini merupakan kewajiban SKPD dan ini pun merupakan amanat dari MCP KPK bahwa jangan sampai nanti setelah 31 Maret ada SKPD yang belum 100%. Betul. Nah, kenapa? Karena data ini akan kita sampaikan ke LKPP dan sebagai laporan ke MCP KPK bahwa kita sudah 100%. Kalau lebih cepat itu lebih baik. Makanya target kami mudah-mudahan ini tercapai di akhir Februari ini seluruhnya itu udah 100% itu Mbak Kiki. Dan setahu saya juga nih ya, koreksi kalau saya salah ya Pak Udin. Setahu saya kalau misalnya ada SKPD yang tidak menginput gitu ya, rencana pengadaannya melalui aplikasi sirup, SKPD tersebut atau KLPD tersebut juga tidak bisa menjalankan pengadaan barang jasanya, kemudian belanja modalnya, hibah yang dalam bentuknya uang tadi juga nggak bisa diserap nih anggarannya gitu kan. Kenapa itu harus maksimalnya batas waktunya adalah 31 Maret 2023 karena ini masih ada bulan nih yang berjalan di tahun ini gitu kan. Banyak sekali nih bulan-bulan yang harusnya kita bisa serap anggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi ya Pak Udin ya. Betul. Oke. Nah, makanya tadi Mbak Kiki, kenapa kami mempercepat target kami di bulan Februari? Karena apa? Karena RUP ini digunakan untuk melakukan proses pengadaan barang jasa. Betul. Seandainya itu tidak diinput ke dalam sirup, otomatis SKPD tersebut tidak bisa melaksanakan yang namanya pengadaan barang jasa. Akan terhambat. Betul. Gitu. Makanya di dalam ilmu istilah kita tuh pengadaan, apabila tidak melaksanakan penginputan RUP, bagaimana mereka menjalankan proses pengadaannya di SKPD. Sedangkan dalam proses pengadaan barang jasa, apalagi kita sudah menerapkan bahwa di tahun 2023 ini akan melaksanakan proses pengadaan sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2021, yaitu pengadaan kita itu akan menggunakan seluruhnya menggunakan sistem, termasuk diantaranya itu menggunakan melalui e-purchasing atau dengan metode-metode yang lain. Jadi pemerintah itu nanti di 2024 tidak ada lagi pengadaan itu menggunakan yang namanya manual. Makanya di 2023 ini Mbak Kiki, seluruhnya kami instruksikan kepada SKPD prioritaskan semua menggunakan sistem. Nah, sedangkan menggunakan sistem otomatis harus menarik RUP. Kalau tayangnya misalkan di Maret, berarti mereka nggak bisa pengadaan gitu. Kembali lagi nih rencana pengadaannya ya. Jadi rencana umum pengadaan ini adalah proses perencanaan yang dari awalnya harus ada. Betul. Oke Pak Udin, sebelum Kiki tutup nih, apakah ada closing statement dulu nih? Mungkin buat sahabat bagimu. Oke Ki, dari statement saya terakhir, kami atas nama Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan support dari pimpinan dan SKPD selama ini yang telah bekerja sama untuk pencapaian perencanaan pengadaan barang jasa di Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian, terima kasih.
Selesai sudah bincang-bincang kita dengan Bapak Muhammad Fahrudin terkait dengan rencana umum pengadaan. Oke, see you next video ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Sama. Halo. Bagimu Podcast.